Halo, berjumpa lagi dengan saya Mahesa Desaga, sutradara film, penulis film, yang filmnya ini ada di belakang poster-posternya. Ya, setelah kita kemarin beberapa episode sebelumnya kita ngobrolin tentang penulisan, tentang story gitu ya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang storytelling. Jadi bagaimana kita menceritakan, menyampaikan story kita atau cerita kita. Nah, siapa sih sebenarnya yang bertugas atau yang bekerja dalam penceritaan tersebut? Dialah yang disebut dengan sutradara. Dalam hal ini sutradara film. Nah, mungkin kalau dilihat sekilas atau dari yang ditonton di behind the scene sebuah film misalnya, atau kalau nonton film muncul penyutradaraan sutradaranya siapa misalnya gitu, mungkin ada pertanyaan, siapa sih sutradara itu atau apa sih sutradara itu gitu. Kerjaannya apa sih sutradara itu, karena kalau di behind the scene kan kelihatannya cuma action, cut, kurang begini, kurang begitu, kita sekali lagi, instruksi-instruksi semacam itu kan paling sering tuh muncul dalam atau sosok yang kita lihat sebagai seorang sutradara. Nah, kita akan bahas sebenarnya sutradara itu siapa dan ngapain. Sutradara itu adalah pemimpin kreatif. Jadi bisa dibilang kalau dalam sebuah produksi film, sutradara adalah yang mengarahkan, memimpin jalan atau alur sebuah kreatif di film. Seperti apa itu? Nah, seperti namanya, sutradara kalau dalam bahasa Inggris seperti director, maka fungsi utama dari director atau sutradara ini adalah melakukan directing atau pengarahan. Apa saja yang diarahkan? Jelas semua elemen audiovisual dalam sebuah film itu yang diarahkan oleh sutradara. Jadi sutradara itu mengarahkan agar segala macam elemen audiovisual tersebut bisa bekerja dengan baik, bisa tersampaikan apa yang ingin disampaikan oleh sutradara tersebut, dan juga sehingga filmnya itu bisa berjalan, bercerita dengan baik gitu. Nah, apa saja elemen-elemen yang sebenarnya akan diarahkan oleh sutradara gitu ya. Elemen-elemen yang diarahkan oleh sutradara itu adalah impresi. Apa itu impresi? Impresi itu biasanya adalah yang dihadirkan untuk menangkap apa yang di depan layar. Jadi misalnya terutama semacam staging kamera, yang disebut staging kamera. Jadi bagaimana kamera ini bergerak misalnya, atau kamera ini akan terpasang di mana, itu adalah visi atau pengarahan dari sutradara. Lalu kalau staging kamera ini diarahkan oleh sutradara, kerja seorang sinematografer apa dong? Nah, untuk mewujudkan arahan-arahan tadi perlu yang ada namanya seorang seniman atau seorang kreator atau seorang operator, bukan operator sih, lebih ke arah senimannya lah ya gitu, yang itu paham betul tentang teknis, paham betul tentang hitungan-hitungan matematika atau apapun mekanik yang itu terkait dengan kamera. Disebutlah director of photography atau sinematografer. Nah, sehingga sutradara memberikan pengarahan atau memberikan arahan, menyampaikan visinya kepada seorang sinematografer. Sinematografer akan menerjemahkan visi tersebut yang itu bisa sifatnya apa ya, di awang-awang atau sifatnya itu masih berbentuk lisan atau berbentuk tulisan, itu menjadi sebuah hitungan, sebuah praktikal yang sangat detail gitu ya, yang ada di lapangan. Itu dikerjakan oleh sinematografer. Jadi sutradara memberikan arahan, memberikan gambaran pemikirannya, director fotografi atau sinematografer mewujudkan di lapangan. Jadi itu. Jadi perlu dipahami seperti itu. Jadi apakah sutradara langsung megang kamera segala macam? Tidak selalu, tidak melulu, karena ada seorang director fotografi. Director fotografi yang akan menentukan lampu ada di mana, lighting akan masuk seperti apa, ada apa saja kebutuhan lightingnya, menggunakan lensa apa, nah kayak gitu. Itu adalah kebutuhan sinematografer. Berdasarkan apa? Berdasarkan arahan dan visi dari sutradara. Nah itu ya. Jadi sutradara berbicara seperti itu. Lalu kita tadi sudah bicara salah satu elemen dari yang akan diarahkan oleh sutradara adalah elemen impresi. Berikutnya adalah elemen ekspresi. Apa ini ekspresi? Apa-apa yang akan dihadir depan layar sehingga yang akan ditangkap oleh kamera nantinya, itulah yang disebut dengan elemen ekspresi, yang biasanya itu akan nanti disebut dengan mise en scène gitu. Nah, apa itu? Nanti akan kita perdalam lagi.
Nah, selain dua hal itu, salah satu yang juga sangat penting terkait dengan Wisang-seng adalah kehadiran aktor atau acting dalam filmnya. Nah, sutradara pun melakukan pengarahan terhadap aktor-aktor tersebut. Sutradara memberikan visinya, mengarahkan visinya, menyampaikan visinya, maka aktor yang akan menerjemahkan. Nah, itu adalah gambaran umum apa saja yang akan dikerjakan oleh seorang sutradara. Lalu timeline sutradara sepanjang apa? Timeline sutradara itu jelas utuh sejak praproduksi, jadi dia bersama dengan penulis skenario, bersama dengan produser, itu akan membangun yang namanya triangle system, sebuah bentuk komunikasi, sebuah bentuk kerjasama atau sebuah bentuk cara kerja yang akan mengarahkan seperti apa film ini akan berjalan dalam konteks di praproduksinya, sehingga nanti penulis skenario tahu sebetulnya seperti apa sih perspektif sutradara atas cerita tersebut. Produser juga tahu seperti apa sih kebutuhan-kebutuhan sutradaranya secara umum, maka produser sudah bisa melakukan penghitungan-penghitungan akan bagaimana. Setelah kita tahu bagaimana timeline kerja seorang sutradara, lalu secara umum seperti apa yang dilakukan oleh sutradara, nah, tapi kita perlu tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang sutradara. Nah, hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh sutradara itu adalah visi. Apa sih visi itu? Bahasa gampangnya adalah apa sih yang mau diceritakan oleh sutradara ini, atau bagaimana sih cara sutradara ini mau menceritakan. Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan itu yang harus muncul di kepala seorang sutradara sehingga dia tahu visinya seperti apa. Nah, visi ini kalau menurut saya itu didorong oleh dua hal. Pertama adalah imajinasi kreatif, sehingga insting kreatif seorang sutradara itu harus kuat. Di mana selanjutnya insting kreatif tersebut harus didorong oleh logika bercerita yang solid. Jadi segala macam bentuk kegilaan kreatif dari seorang sutradara itu harus bisa dia ramu dalam menjadi sebuah logika untuk filmnya. Jadi kalau mungkin kita kemarin di penulisan kita tahu seperti apa sih logika bercerita gitu ya. Jadi bagaimana seorang sutradara bisa membuat sebuah universe, sebuah semesta dalam filmnya yang itu logis. Bagaimana sebuah semesta ini kita meyakini dan mempercayai bahwa mobil bisa berubah menjadi robot misalnya. Atau bagaimana di dunia ini ada seseorang dengan kekuatan super, kekuatan yang luar biasa, bisa terbang, bisa bergerak dengan kecepatan cahaya dan sejenisnya. Jadi itu adalah logika-logika yang harus diciptakan oleh sutradara dalam menyampaikan ceritanya. Nah, setelah dua hal tersebut, seorang sutradara juga harus paham tentang yang namanya perspektif kerjanya gitu. Jadi dua hal tadi itu dipengaruhi oleh yang namanya ruang dan waktu. Apa itu ruang dan waktu? Jadi bagaimana sutradara itu akan menyutradarai, waktunya itu kapan, apakah dia hidup di sebuah era tertentu, itu akan mempengaruhi bagaimana perspektif penyutradaraannya. Sehingga ruang dan waktu tersebut itu akan menciptakan yang namanya relevansi. Kita ambil sebagai contoh. Kita tahu cerita tentang Batman. Semua pasti tahu kan Batman itu siapa, seperti apa. Batman pasti punya alter ego yang namanya Bruce Wayne gitu ya. Kenapa Bruce Wayne jadi Batman? Karena kedua orang tuanya dibunuh ketika dia masih kecil di hadapannya, sehingga menciptakan trauma, sehingga dia berubah jadi Batman dan segala macam. Itu adalah sebuah arc karakter yang sudah kita pahami bersama dan sudah menjadi apa ya, bisa dibilang sebuah mitologi modern gitu kan. Jadi kita sudah paham tentu. Tapi kita lihat ada berapa versi film untuk Batman. Dari tahun 60 mungkin, dari versi Adam West sampai versi terbarunya Robert Pattinson, itu ada banyak sekali versi Batman dalam film. Yang bisa kita lihat ketika kita menonton versi-versi tersebut, itu kita punya rasa dan punya taste yang berbeda kan. Sutradara dari film-film Batman tersebut itu sangat dipengaruhi oleh suasana atau kondisi ruang dan waktunya. Kita coba breakdown. Batman di tahun 60-an versi Adam West itu hari ini bisa kita anggap, oh ini Batman yang campy, atau kalau bahasa slangnya mungkin norak gitu, karena warna-warni. Batman-nya pun nggak Batman yang serem serius, tapi kostumnya sendiri warnanya abu-abu, ada ungunya, bertemu dengan Joker yang pakai warna ungu yang sangat ngincelong gitu, terus karakter penjahatnya Riddler yang pakai baju hijau stabilo misalnya, itu mungkin hari ini kita sebut norak. Tapi ketika di tahun tersebut
pemilihan karakter Batman yang semacam itu dengan warna-warna seperti itu didasari, didorong juga oleh kehadiran teknologi warna dalam televisi misalnya. Lalu teknologi warna ketika itu eksplorasi warna sangat tinggi ketika bicara produksi film. Sehingga bisa dibilang Batman versi Adam West itu adalah sebuah contoh film yang sedang mengeksplorasi teknologi di zamannya. Dalam hal ini teknologi warna. Jadi film Batman-nya Adam West itu sangat sangat jelas ngomongin tentang teknologi eksplorasinya, gitu, eksplorasi teknologi di zaman tersebut. Nah, lalu kita tarik di tahun 89 ketika Batman dipegang oleh sutradara yang namanya Tim Burton. Tim Burton sendiri dikenal sebagai seorang sutradara yang sangat punya visual karakter itu tentang gotik gitu. Jadi gelap, seram dan segala macam. Batman pun akhirnya ditarik menjadi karakter yang cukup seram gitu, cukup serius, cukup gelap gitu. Nah, dari mana sebenarnya seorang Tim Burton punya visi tersebut? Ya sebenarnya adalah tentang bagaimana Batman di tahun tersebut itu dihadirkan. Misalnya ini, di tahun 80-an ketika Amerika Serikat itu masyarakatnya itu dalam fase yang sangat jengah dengan adanya perang dingin ketika itu, jadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, maka masyarakatnya pun mengalami paranoid atau paranoia tentang seperti apa sih perang, bagaimana trauma mereka akan perang dunia kedua ketika itu, dan juga ancaman ketika akan hadirnya perang nuklir antara Soviet dan juga Amerika Serikat, sehingga menghadirkan bentuk-bentuk pop kultur yang semacam itu, yang ada paranoianya, ada rasa gelapnya, ada ketakutannya, sehingga Batman di tahun-tahun itu mencari seorang sutradara yang bisa menangkap spirit tersebut. Ketemu tuh antara visi sutradara juga dengan karakter yang dibutuhkan untuk Batman di tahun tersebut, di tahun 80-an. Lalu kita tarik lagi misalnya Batman versi Christopher Nolan yang itu hadir di tahun 2000-an. Ruang dan waktu atau kondisi sosial politik ketika itu di Amerika khususnya itu masyarakat Amerika dan juga dunia itu baru saja mengalami hal yang disebut dengan terorisme gitu. Di tahun 2001 peristiwa 9/11 yang itu mempengaruhi bagaimana cara berpikir masyarakat ketika itu. Masyarakat sudah mulai berpikir dengan sangat realistis seperti apa sih kita harus menyikapi kondisi-kondisi atau fenomena-fenomena sosial politik seperti itu. Sehingga Batman pun di tangan Christopher Nolan didorong menjadi sebuah karakter yang realistis gitu, menjadi karakter yang tidak lagi superhero yang fantasi total gitu, tapi bagaimana kita melogikakan secara realistis bagaimana kalau seorang Batman, karakter Batman itu hadir di dunia hari ini, Batman ada di sekitar kita dalam kondisi yang semacam ini. Nah, itu yang dipikirkan oleh seorang sutradara, sehingga kondisi ruang dan waktu tersebut harus benar-benar dipahami oleh seorang sutradara. Sutradara harus tahu dia sedang berbicara filmnya itu akan bagaimana, lalu kapan dia mau menyutradarai film tersebut. Misalnya hari ini di tahun 2010-an atau 2020-an ini, ketika seluruh dunia sudah punya kultur baru, subkultur yang namanya wokeness, misalnya bagaimana kita mulai berpikir tentang inklusivitas, bicara tentang hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan misalnya, maka kita nggak lagi tuh menghadirkan karakter-karakter rentan misalnya yang itu dihadirkan sebagai sebuah hanya sekedar badut misalnya, hanya sekedar lelucon, tapi kita menghadirkan kemanusiaan di dalam karakter-karakter rentan tersebut. Kita ambil contoh misalnya kita menghadirkan karakter-karakter yang mungkin karakter transgender misalnya. Kalau di tahun-tahun 90-an karakter transgender selalu identik dengan lelucon, selalu identik dengan karakter-karakter badut atau karakter-karakter pinggiran, stereotipnya seperti itu. Nah, di tahun 2020-an sekarang sudah barang tentu selayaknya kita nggak lagi tuh menghadirkan karakter-karakter transgender misalnya itu menjadi karakter yang semacam tahun 90-an. Karakter transgender adalah karakter manusia yang juga utuh, yang punya karakter. Nah, itu adalah bagaimana perspektif seorang sutradara melihat ruang dan waktunya. Jadi itu elemen-elemen yang harus dipahami betul oleh sutradara. Sehingga hari ini ingin menyutradarai sebuah film, kita harus pelajari betul, kita pahami betul kanan kiri kita sedang terjadi fenomena seperti apa.
ruang waktu kita hari ini seperti apa, sosial politik kita hari seperti apa, sehingga kita tahu standpoint berpikir kita tahu kreasi kita akan bagaimana, kita tahu logika berpikir seperti apa, sehingga kita bisa menjadi seorang saudara yang relevan di zamannya dan juga bisa dibaca untuk di masa yang akan datang. Jadi pikir itu kita mulai, teman-teman yang ingin jadi seorang sutradara, mulai tuliskan segala macam bentuk kreativitasnya, lalu kita mainkan pemikiran-pemikiran logik kita dengan mempelajari apa yang ada di kanan kiri kita. Oke?